Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menampilkan hasil dari penelitian unggulan Prodi, yaitu topik yang berjudul Analisis Penerapan Green Accounting pada Industri Maritim di Kepulauan Riau. Di mana di sini tim peneliti adalah pertama saya sendiri, Inga Lenggasari Munte, Fatahur Razak, Asmaul Husna, Ronia Tambunan, Prima Apriliani Rambe, Gina Septiana, dan Suci Wahyuliza. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Umrah atas pendanaan internalnya melalui pengelolaan yang dikelola oleh LPPM Umrah. Kepulauan Riau sebagian besar adalah laut, yaitu di mana 90% dari Kepulauan Riau itu adalah laut. Dalam hal ini, nelayan adalah mata pencaharian utama untuk penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Batam adalah salah satu kota yang terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota industri karena banyaknya pabrik yang berada di Batam. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan industri dapat menimbulkan limbah dan kemungkinan untuk merusak lingkungan. Apalagi Kepulauan Riau juga terkenal akan wisata pantainya, yang mana wisata pantai itu lebih banyak terdapat di Bintan. Untuk itu, ekosistem dari perairan harus dijaga. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan green accounting yang dapat menjadi kerangka untuk manajemen keberlanjutan pada sumber daya maritim ini. Green accounting adalah pengumpulan, analisa, memperkirakan, dan membuat laporan tentang data lingkungan dan finansial. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak dan biaya. Green accounting adalah akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Green accounting merupakan langkah awal menuju solusi masalah lingkungan. Penggunaan green accounting akan membantu perusahaan mengurangi masalah lingkungan yang mereka hadapi. Subjek dari penelitian ini adalah industri yang terdapat di Pulau Batam dan Kabupaten Bintan. Penelitian ini juga sesuai dengan roadmap penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, yaitu topiknya Green Economy, yaitu kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam. Metode yang dipakai dalam penelitian unggulan Prodi ini adalah pertama, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yang kedua, kami memberikan pertanyaan dengan topik biaya pencegahan, biaya deteksi lingkungan, dan biaya kegagalan internal lingkungan kepada para responden. Yang ketiga, dari hasil wawancara, observasi, dan mempelajari laporan, kami mengelompokkan aktivitas yang sesuai terhadap ketiga biaya di atas. Hasilnya adalah, dalam hal ini, kami meneliti PT Citra Tubindo dan PT Kampung Teripang. Untuk biaya pencegahan lingkungan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebelum masalah tersebut terjadi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pencemaran, kerusakan lingkungan, dan biaya perbaikan yang mungkin timbul dari masalah lingkungan yang tidak ditangani dengan baik. Biaya pencegahan, aktivitasnya ada 5, yaitu pemilihan peralatan pengendali lingkungan, pengembangan desain proses produk yang ramah lingkungan, pelatihan karyawan untuk masalah lingkungan, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan, dan pemilihan bahan baku ramah lingkungan. PT Citra Tubindo sudah melakukan seluruh aktivitas yang sesuai dengan biaya pencegahan. Untuk PT Kampung Teripang, aktivitas pengembangan sistem pengelolaan lingkungan belum dilaksanakan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan. Biaya deteksi lingkungan adalah biaya aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lain dalam perusahaan memenuhi standar lingkungan yang berlaku.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memantau aktivitas manusia atau proses industri terhadap lingkungan. Ada 3 aktivitas, yaitu pemeriksaan proses produksi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, uji emisi, dan pemeriksaan kandungan limbah berbahaya dalam produk. Baik PT Citra Tubindo maupun PT Kampung Tripang sudah melaksanakan ketiga aktivitas yang berhubungan dengan biaya deteksi lingkungan. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan, yang merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah. Ada 3 aktivitas untuk biaya kegagalan lingkungan ini, yaitu pertama, pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya, yang kedua, daur ulang bahan sisa untuk digunakan kembali, dan yang ketiga, daur ulang air untuk digunakan kembali. PT Citra Tubindo telah melaksanakan ketiga aktivitas ini. Untuk PT Kampung Tripang belum melakukan aktivitas daur ulang air untuk digunakan kembali. Penelitian ini sudah diseminasi di Maritime Continent Fulcrum International Conference atau Masifik yang keempat yang diadakan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji tanggal 4 Oktober 2024. Hasil diseminasi ini sudah ada proceedingnya yang dapat dilihat di link berikut. Saran untuk green accounting adalah pertama, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama, berkontribusi, dan berkoordinasi untuk mengkomunikasikan informasi mengenai dampak-dampak lingkungan guna mencapai hasil positif bagi lingkungan. Yang kedua, perusahaan mencari dukungan dari pemerintah, di mana dalam hal ini pelaksanaannya diserahkan pemerintah kepada perusahaan. Perusahaan menginginkan dukungan seperti subsidi dan bentuk bantuan lainnya. Ketiga, harus ada dukungan kolaboratif seperti mengkampanyekan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan ekologi. Yang keempat, green accounting dapat meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan lingkungan hidup di kalangan masyarakat lokal, mendorong praktek berkelanjutan dan upaya konservasi. Dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, Kepulauan Riau dapat menarik investor dan wisatawan yang sadar lingkungan sehingga meningkatkan peluang ekonomi. Demikian hasil dari penelitian unggulan Prodi Akuntansi Umrah mengenai topiknya dengan green accounting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perusahaan mengetahui tentang biaya-biaya terkait green accounting? Ya. Bila sudah pernah, apa yang perusahaan ketahui? Oke, jadi kalau green accounting itu kan adalah biaya-biaya yang ditetapkan perusahaan untuk mendukung program penghijauannya gitu. Jadi dari segi perusahaan sendiri sudah membudgetkan gimana sih cara-cara untuk meminimalisir adanya misalnya pembuangan limbah, atau namanya kita ada program reuse recycle, terus ada juga namanya kita limbah-limbah itu yang tadinya kita langsung serahkan kepada namanya itu pihak orang ketiga yang menjalankan ada izinnya kalau nggak salah. Untuk yang ketiga, apakah perusahaan melakukan aktivitas biaya pencegahan seperti pemilihan peralatan pengendalian lingkungan? Iya. Melakukan perhitungan atau melakukan pencatatan? Dua-duanya. Pengembangan atau desain proses atau produk yang ramah lingkungan, melakukan perhitungan atau melakukan pencatatan? Dua-duanya. Pelatihan karyawan untuk masalah lingkungan? Pencatatan. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan? Pencatatan. Pemilihan bahan baku ramah lingkungan? Pencatatan dan penghitungan. Yang ke B, biaya deteksi lingkungan. Yang pertama, audit lingkungan, melakukan perhitungan atau melakukan pencatatan? Dua-duanya. Pemeriksaan proses produksi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan? Dua-duanya. Uji emisi? Pencatatan. Pemeriksaan kandungan limbah berbahaya dalam produk? Pencatatan. Selanjutnya, biaya kegagalan internal lingkungan, pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya, melakukan perhitungan atau pencatatan? Pencatatan dan penghitungan. Daur ulang bahan sisa untuk digunakan kembali? Ya, pencatatan. Daur ulang air untuk digunakan kembali? Catat aja. Pencatatan. Yang keempat, apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan biaya-biaya terkait green accounting di atas?
Kendalanya masalah biaya juga. Masalah biaya. Ya. Dan kelima, apakah saran dari perusahaan mengenai implementasi biaya terkait green accounting? Ya, perusahaan minta support dari pemerintah ya gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah menetapkan peraturan-peraturan kalau perusahaan itu harus melakukan reusable dan lain sebagainya. Tapi pemerintah tuh kayak melepaskan gitu kepada perusahaan. Jadi kita maunya dapat support lah seperti subsidi silang atau apa gitu. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih. Actually, we observed two companies in Riau Island. First, PT Citra Tubindo. They are pipes manufacturer and export to overseas also. And second is Kampung Terbang, which is you research that is